Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, nah, untuk hari ini ya kita akan belajar melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang peran pelaku kegiatan ekonomi. Ya. Tapi sebelum belajar masalah peran pelaku ekonomi, Ibu ingin bertanya. Ya. Di sini siapa yang masih ingat pelajaran kemarin? Aku ingin bertanya, siapa yang masih ingat pelajaran kita kemarin tentang kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi kemarin ada 3, nak. Ada yang ingat? 3 kegiatan ekonomi. 1 produksi, 2 konsumsi, yang ketiga adalah distribusi. Sekarang Ibu tanya lagi, siapa yang masih ingat? Ya. Apa pengertian dari produksi? Ayo, anak. Barang dan jasa. Produksi barang dan jasa yang lain. Ada pendapat yang lain? Penggunaan suatu barang. Orang yang membuat barang itu disebut apa? Ada pembuat, ada yang melakukan. Apa nak? Produsen. Kalau kegiatannya produksi. Jadi ingat ya, ada 2 kegiatan, 1 produksi, 1 produsen. Kalau produksi itu adalah kegiatannya. Kalau produsen itu adalah orangnya. Saya membuat barang, berarti saya bertindak sebagai produsen. Kegiatan saya membuat barang, berarti kegiatan saya itu adalah konsumsi. Kembali lagi ke sini, ya. Karena kemarin itu pelajaran kita kemarin kan tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Hari ini kita belajar tentang peran pelaku kegiatan ekonomi, ya. Nah, di sini Ibu akan memperkenalkan kalian sebuah metode belajar dengan menggunakan snowball drawing namanya, atau kalau bahasa Indonesia namanya melempar bola salju. Melempar bola salju atau snowball drawing adalah sebuah metode yang mana metode ini dapat menggali potensi kalian peserta didik di sini untuk dapat memimpin kelompoknya, di sini memimpin kelompoknya menjawab pertanyaan yang mana dibuat pertanyaan tersebut menjawabnya dengan permainan, permainan yang imajinasi dengan cara melempar bola salju. Jadi pertanyaan tersebut akan dimasukkan ke dalam sebuah bola. Ini bolanya sudah Ibu siapkan, dimasukkan ke dalam sebuah bola. Nanti berdasarkan instruksi dari Ibu, kalian setiap kelompok harus membuat soal tersebut, masukkan dalam ini, dilempar ke kelompok yang lain. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Baik, Jadi bagaimana langkah-langkahnya? Langkah yang pertama, Ibu akan meminta kalian membuat kelompok karena kelompoknya sudah ada. Tugas yang kedua, kalian harus memilih di sini, di kelompok ini ada 4, 1 orang sebagai ketuanya. Nah, sekarang Ibu kasih waktu 2 menit untuk memilih ketua. Silakan. Nah, sekarang Ibu minta ketua kelompoknya angkat tangan. 1, 2, 1 kelompok sampai. Jadi setiap kelompok memiliki 1 orang pemimpin atau ketua kelompok. 1, 2, angkat tangan sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 ketua kelompok. Dan di sini Ibu akan membagi kelompok kalian, di sini. Yang kelompok 1 bersedia menjadi kelompok 1. Ini mulai dari sini. Jadi mulai sini. Ini kelompok 1. Kelompok 1 silakan pakai ini untuk semua. Kelompok kedua, rumah tangga perusahaan. 1, 2 sini ya, Nak. Ini perusahaan. Situ ya? Rumah tangga. Ini rumah tangga konsumen, ini rumah tangga perusahaan.
bertiga di sini ya, dan nanti lebih mudah untuk melempar bola. Ini rumah tangga pemerintah dan semuanya pakai. Dan yang terakhir masyarakat luar negeri. Sudah ya, sama guys, sama saya. Ya, jadi silakan untuk ketua yang pertama memakai topi untuk membedakan dengan anggota yang lainnya. Sudah ya? Sekarang Ibu minta untuk ketua ya, Ibu akan memanggil setiap ketua ke sini, ke depan sini, menghadap Ibu. Silakan perwakilan. Ibu akan membagikan materi yang harus kalian pelajari ya, di dalam kelompok kalian. Jadi setiap ketua ini nanti akan menjelaskan ke kelompoknya masing-masing. Ibu kasih waktu nanti 10 menit. Di sini sudah ada materi di sini. Ya. Setiap ketua akan menjelaskan ke kelompoknya masing-masing tentang isi materi ini. Ya. Jadi sekarang dibagi ya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 4. Silakan kasih lihat ketua. Tugas ketua menjelaskan. Baca, jelaskan sama kalian. 2, 3. Sekarang tugasnya seperti Ibu sebutkan tadi, ketua memberikan penjelasan ke anggotanya tentang materi yang Ibu kasih tadi. Ibu kasih waktu 15 menit. Ya. Bekerja mulai dari sekarang. Silakan. Barang serta jasa lainnya menentukan besaran pajak. faktor-faktor produksi adalah seperti alam, tenaga kerja, modal, dan sebagainya. Ibu tanya sekali lagi, sudah dijelaskan? Sudah. Kalau sudah, tugas kalian berikutnya, ya. Dari materi tersebut, Ibu minta kalian membuat 1 atau 2 pertanyaan, ya, ke dalam kertas yang sudah Ibu siapkan. Ini ada 2 kertas. Kertas yang pertama itu digunakan untuk membuat soal. Ini anak. Kertas yang pertama ini kalian gunakan untuk membuat soal. Ini kertas yang kedua, kertas lembar kerja siswa. Yang mana nanti jawabannya akan kalian tulis di kertas ini. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Sekarang Ibu bagikan per kelompok. Ini, dan satu lagi. Kalau sudah nanti dibuat, ya, ini kalian gulung. Nanti lembar soal tersebut dimasukkan ke dalam bola yang sudah Ibu siapkan. Bisa dipahami? Bisa. Ini. Kalau bisa, silakan bekerja. Ibu kasih waktu sama dengan tadi 15 menit untuk membuat soal. Ya. Jangan dijawab. Pertama hanya membuat soal. Ini ya. Diskusikan soalnya. Ini jangan isi. Isinya pada saat kamu dapat lembar soal dari slide lain. Dan soalnya ya, berarti ya. Silakan kerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit. Kompromikan dengan kawan kamu. 1 kelompok soal apa yang kalian buat.
tuangkan di dalam kertas yang sudah Ibu siapkan. Ngerti nggak? Silakan bekerja. Kalau ada yang tidak dimengerti, boleh komunikasi dengan Ibu. Apa? Setelah selesai, jangan dijawab karena kalau perhatikan yang lain, ini kan sudah ada pertanyaannya dari temannya sudah dibuat. Ya. Pertanyaan ini nanti kalian lipat boleh, digulung boleh, dimasukkan ke dalam bola ini karena bola ini sudah Ibu lubangi. Ya, perhatikan bolanya. Setiap bola yang kalian pegang itu sudah ada lubangnya. Untuk apa? Untuk memasukkan lembar soal. Ngerti? Ngerti. Sekarang kerjakan. Ini contoh yang punya temannya yang sudah. Bisa contoh ya, Nak? Ibu akan menghitung 1 sampai 5. Setelah hitungan kelima, setiap ketua kelompok akan melemparkan bola ini seiring dengan arah jarum jam. Sekarang kita mulai ya. Dengar aba-aba dari Ibu. Hitungan kelima, silakan lempar bolanya. Ya. 1. Dengar aba-aba dari Ibu. 2. 3. 4. 5. Ini kalau bisa kertas yang ada masuk itu jangan oh boleh kita pindahin ya nggak ya silakan kalian masing-masing kelompok boleh ketuanya boleh yang maju boleh perwakilan siapa yang berani. Ibu mulai dari kelompok 1 untuk maju ke depan sini ya. Kelompok 1 boleh pakai tadi ketuanya atau yang berani mewakili. Maju ke sini bawa lembar soal sama bawa lembar jawaban. Jadi kalian memaparkan apa isi dari lembar soal dan lembar jawaban. Silakan dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan dari soal dari kelompok 4. Ya. 1. Peran pemerintah sebagai konsumen adalah membeli berbagai kebutuhan pemerintah dari penerimaan negara pajak termasuk untuk membangun sarana dan prasarana umum atau fasilitas publik
yang penting seperti jalan, jembatan, sekolah, dan lain sebagainya. 2. Untuk kelompok 4, jelaskan apa arti distributor, berikan contohnya. Distributor adalah pihak yang membeli produk dalam jumlah besar dari produsen, yang mendistribusikannya baik secara langsung ke konsumen atau ke pengeceran, yang kemudian menjualnya ke konsumen. Contohnya, distributor kecap, mie goreng semen, roti, dan produk barang lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1. Sekarang kelompok 2 nak. Saya akan menjelaskan pertanyaan dari kelompok 3. Sebutkan balas jasa yang diterima oleh rumah tangga konsumen karena telah menyiapkan faktor-faktor produksi. Jawaban dari kelompok 2, rumah tangga perusahaan. Jawabannya ialah 1. Menyediakan dan menyerahkan faktor-faktor produksi kepada perusahaan. 2. Sebagai konsumen atas barang dan jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada jawaban lain? Masih ada? Ada jawaban lain? Atau misalkan temannya ingin menambahkan? Ada? Tidak ada. Lanjut ke Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi kelompok 3. Maju ke depan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pertanyaan dari kelompok 4. Jelaskan apa distributor dan berikan contohnya. Distributor adalah pihak yang membeli produk dalam jumlah besar dari produsen yang mendistribusikannya, baik secara langsung ke konsumen atau ke pengecer, yang kemudian menjual ke konsumen. Contohnya, distributor kecap, mie goreng, semen, roti, dan produk barang lainnya. Oke, sama ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, kelompok keempat. Silakan maju nak. Kopinya pakai. Ayo yang lain. Yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 dan akan menjawab soal dari kelompok 3. Sebutkan pengertian devisa dan tuliskan contohnya. Devisa adalah alat pembayaran luar negeri yang dapat ditukar dengan uang luar negeri. Contohnya, mata uang asing, emas, surat-surat berharga. Ya, terus? Nomor 2, tuliskan pengertian kurs dan tuliskan macam-macam sumber devisa. Ya. Kurs adalah nilai tukar mata yang suatu negara terhadap negara lain. Macam-macam sumber dari devisa: ekspor, pariwisata, pinjaman luar negeri, investasi, pembayaran internasional, aktivitas diplomatik, alat pembayaran hutang. Ya, benar sekali ya. Tepuk tangannya dong. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Asri selesai. Dan ada kesimpulan sedikit ya dari materi ini. Kita hari ini mempelajari tentang peran pelaku kegiatan ekonomi. Nah, di dalam kegiatan ekonomi itu ada orang-orang yang berperan ya, di dalam kegiatan atau aktivitas ekonomi. Siapa saja? Yang pertama ada rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen ini adalah individu atau kelompok yang menggunakan barang atau jasa. Kedua, rumah tangga produsen. Ya, rumah tangga produsen ini adalah kelompok atau orang yang menciptakan barang dan jasa, membuat. Ketiga, rumah tangga pemerintah. Ya, jadi pemerintah ini mengatur kegiatan perekonomian dan
dan juga menggunakan sumber-sumber produksi ya, dan juga yang berasal dari produsen dan konsumen. Terakhir, kesimpulannya ya, masyarakat luar negeri ini adalah individu, kelompok ya, pemerintahan yang mana asalnya di luar dari negara kita, artinya berada atau berasal dari luar negeri, melakukan hubungan dalam kegiatan ekonomi dengan kita, gitu ya. Jadi, keempat pelaku ekonomi ini saling berhubungan satu sama lain di dalam melakukan aktivitas atau kegiatan ekonomi. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Baik, kalau bisa, mengingat waktu kita sudah habis, jadi untuk materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.